Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan perkara dugaan proyek fiktif senilai 1,9 miliar rupiah dengan terdakwa Antoni Wisanto. Sidang kali ini beragendakan pembacaan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Ernawati. Dalam putusan banyak sekali pertimbangan, terutama terdakwa mempunyai etika baik untuk membayar hutang, yang termasuk dalam pertimbangan yang meringankan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam perbuatannya sangat merugikan Calvin Winata. Dalam vonis hakim tersebut, tidak senada dan seirama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Perak yang menuntut 22 bulan penjara dan melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan vonis hakim 1 tahun penjara, terdakwa dinyatakan secara sah melanggar pasal 378 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Calvin Winata mengalami kerugian. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa memiliki itikat baik untuk mengembalikan uang saksi Calvin Winata dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Menimbang karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 38 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tindak Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan mengadili. Menyatakan, silakan saudara terdakwa berdiri. Menyatakan terdakwa Antoni Wisanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antoni Wisanto dengan pidana penjara selama 1 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 unit handphone model NEM iPhone 11 Pro Max model number serial number dengan di dalamnya terdapat SIM card ponsel dirampas untuk dimusnahkan, 1 bendel fotokopi dari poin 1 sampai. Sementara kuasa hukum terdakwa, wacana akan banding, dan berharap putusan banding nanti bisa perdata. Karena sebagai dari pledoi kami tidak dipertimbangkan oleh hakim, apalagi terdakwa ini masih keluarga korban. Putusan 1 tahun ini, tanggapan Anda tadi kan pikir-pikir, apakah ada rencana banding? Rencana banding masih ada ya, tapi sebelumnya kita menghormati putusan hakim yang telah jatuh tadi. Karena tapi ada beberapa yang disampaikan juga oleh terdakwa. Dia masih pikir-pikir juga, tapi saya sudah menyampaikan juga, terdakwa juga ada opsi untuk mati. Dia seperti itu. Mas, Iya. ini kan sudah ada etika baik. Seharusnya ada dugaan vonis hakim ini bukan pidana tapi perdata kan seharusnya. Iya, seharusnya kan. Apa ada yang tidak diinikan oleh pertimbangannya hakim? Apakah tidak dimasukkan salah satu mungkin dari pertimbangan kuasa hukum? Iya, ada beberapa dari nota pembelaan memang tidak dimasukkan di dalam putusan. Tetapi saya kira untuk pertimbangan hakim yang sekarang nanti akan kita bahas di dalam memori banding. Untuk pertimbangan selanjutnya juga kita serahkan juga kepada Antoni karena beliau kan selaku terdakwa dia mendengar sendiri. Ini kan masih family toh? Ya, iya, ipar, ya? lagi masih keluarga. Seharusnya kan kalau masih keluarga kan persoalan keperdataan dan adanya itikat baik tadi dalam putusan, adanya penyerahan apartemen, semuanya itu kan sebenarnya bukan jadi hanya 1 kali pembayaran, Ya. tetapi jelas sekali bahwa proyek ini juga kan dinamis. Maksudnya itu bertahap dari tahun 2020 sampai 2023 juga ada pembayaran sampai penyerahan apartemen, terus pelaporan di Agustus. Adanya pencairan juga dari pemerintah Kabupaten Bombana di 2023 bulan November tanggal 24. Mas, sedangkan apakah laporan kan di Agustus. selama
ini belum ke persidangan, ada enggak perdamaian untuk Oh, jelas. RJ duduk bersama? Oh jelas ada, baik dari keluarga. Namun sama korban tidak di ini ya? Hanya pencocokan nilai. Oh, pencocokan nilai aja. Pencocokan nilai yang Oke. mana di sini tuh korban bilangnya 1,9 hanya pokok, tetapi setelah perdamaian sempat juga dikatakan oleh melalui PH-nya juga sempat dikatakan oleh PH-nya itu 2,4 miliar, 2,6, 2,9, dari situ turun. Ya untuk yang sekarang memang selama masa persidangan ini kita sama keluarga belum masuk. Mas berharap dari wacana banding, apakah berharap putusan ini nanti tidak menguatkan PN, namun ada putusan dari pengadilan berbeda ya Mas? Intinya ke perdata atau apa? Nah, gitu kita ya? harapannya begitu Harapannya ya. seperti itu ya Harapan Mas ya? kami sangat berharap seperti itu, tapi juga digarisbawahi juga putusan hakim itu mutlak. Ya, intinya, Nah, untuk yang terdakwa menerima atau tidaknya itu menjadi hak terdakwa. oke. Makasih ya Mas. Kasus ini bermula dari kerjasama bisnis antara Antoni dan korban, Kelvin Winata, sejak 2020. Antoni menawarkan sejumlah proyek pemerintah dengan janji keuntungan. Untuk meyakinkan korban, ia diduga menggunakan dokumen proyek palsu serta menyampaikan janji-janji lewat pesan WhatsApp. Sejumlah proyek yang ditawarkan antara lain, proyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bombana, 2021, dengan janji keuntungan 8%, korban menyerahkan dana 755 juta. Tender Gedung Perpustakaan NTT, 2021, janji keuntungan 200 juta rupiah, dengan dana 575 juta. Pengadaan mebel SDN 47 Bombana, 2021, janji untung 200 juta, dana 125 juta. Kerja sama LPSE, 2022, janji untung 30 juta, denga, dana 150 juta. Proyek Rumah Sakit Bombana, 2022, janji untung 150 juta. Dengan dana 320 juta. Belakangan terungkap bahwa Antoni bukan pihak resmi dalam proyek tersebut. Saat korban mulai menagih pengembalian dana pada November tahun 2022, Antoni hanya memberikan janji tanpa kepastian, total kerugian korban mencapai 1,925 miliar. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.